menganggap kalau dia sakit berarti dia sedang diazab Allah. Ada orang yang berkeyakinan kalau terbakar, hilang, meninggal itu berarti laknat dari Allah. Ini perlu dibetulkan pemahamannya. Ini keliru, salah. Sakit belum tentu laknat. Justru sakit itu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, duri yang menusuk tapak kaki. Itu cara Allah menghapuskan silap, salah dan dosa. Justru yang dianggap laknat itu adalah dalam kitab judulnya Tanbihul Mu'tarin. Tanbih artinya peringatan. Mu'tarin orang yang tertipu. Ada orang-orang tertipu di dunia ini, maka di situ disebutkan nama penulisnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ulama besar yang hidup di abad ke-10 Hijrah. Apa kata beliau? Orang yang kena azab adalah orang yang tertidur malam sampai tak sempat tahajud. Itu orang yang sedang kena azab. Tak usah ngaku, diam-diam aja lah. Siapa yang malam ini tak tahajud sampai tertidur, bangunnya menjelang azan subuh, itulah orang yang sedang kena azab atas dosa di waktu siang. Tapi Allah masih sayang sama dia. Dosanya waktu siang itu diazab Allah dengan tidak menikmati manisnya tahajud malam, diazab Allah di dunia supaya di akhirat nanti tak dapat lagi azab. Dosa orang yang melakukan perbuatan maksiat di waktu siang, maka diharamkan Allah mendapatkan manisnya, nikmatnya munajat, bersujud, berdoa di tengah malam. Nah, jadi banyak yang kita anggap azab sebenarnya bukan azab. Miskin bukan azab, susah bukan azab, risau bukan azab, duri menusuk tapak kaki bukan azab, dilaporkan ke Mabes bukan azab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, justru azab adalah ketika tertidur lelap sampai azan subuh tiba. Alhamdulillah, malam ini yang paling afdolnya tahajud itu jam berapa Pak Ustadz? Sepertiga malam. Malam itu dihitungnya sejak jam berapa? Dari mulai setelah Isya. Jadi ngitungnya dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 3, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Begitu cara membagi malam itu. Maka yang paling afdal adalah 12, 1, 2. Itu makanya ada ustadz dulu menjelaskan, kapan waktu yang afdal sholat tahajud Ustadz? Ya agak-agak jam 2 lah. Tapi zaman Nabi tak ada jam. Dari mana Ustaz tahu jam 2? Ustaz kok tanya-tanya. Udah begitu dari dulu. Cara ngitungnya begitu. Ngitung malam itu dari azan Isya ke azan subuh. Jadi kalau dihitung dari jam 8 azan Isya, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau saya tahajud jam 9 Pak Ustaz, sah. Tapi waktunya tak afdal, tak utama. Dia mau pergi naik pesawat ke luar negeri, pesawatnya jam 11. Habis Isya itu sholat dia. Tapi tak ada tidur dulu. Kalau tidur dulu namanya tahajud. Kalau tak ada tidurnya namanya qiyamul lail. Itu beda tahajud sama qiyamul lail. Tak dapat tahajud karena tak tidur, dapat qiyamul lail. Jangan menunggu tidur sampai tak tahajud. Kau kenapa tak pernah sholat malam? Itulah aku payah, aku kalau udah tidur nih azan subuh baru bangun. Maka ma la yadraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tak dapat semuanya,
jangan tinggalkan semua. Tak dapat di awal waktu, di tengah waktu. 12, 1, 2, bagus, tapi berat. Banyak di antara bapak ibu yang siangnya terlalu lelah sehingga waktu malamnya pun payah. Maka bangunnya udah mau azan subuh jam 5, bangun jam 4. Apakah hilang tahajudnya? Tetap jam 4 tetap bangun tahajud. Yang paling bagus sekali adalah mandi di waktu subuh. Kenapa begitu? Oh, mandi waktu subuh ini kan kena rematik Pak Ustadz. Yang rematik itu dari azan maghrib ke jam 12 malam. Makanya dilarang, banyak sebagian orang meyakini jangan mandi maghrib, nanti dicubit hantu, biru-biru kulit. Pergeseran waktu siang dan malam. Dulu anak-anak kecil selalu dilarang, jangan lari-lari, jangan lari-lari maghrib, banyak setan. Nah, yang tak boleh itu adalah dari mulai tenggelam matahari sampai jam 12 malam. Adapun dari jam 1 ke subuh, bahkan ada terapi penyembuhan mandi malam, sehat, segar bugar. Oleh sebab itu maka bagus bangun malam mandi, tapi tak sampai pada wajib hukumnya. Apalagi dia banyak silap salah berdosa kemudian mandi tobat, dia diniatkannya mandi tobat, bagus sekali. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang silap salah buat dosa, summa yatatahhar, bersuci dia. Suci ada 3, mandi, wudu, tayammum. Yang tak bisa mandi, wudu. Wudu pun tak bisa, kata dokter tak boleh kena air. Kalau kena air mati. Tayammum, belajar tayammum bagus. Yang tak bisa tayammum, tak mungkin tak bisa tayammum. Tak bisa tayamum sendiri, ditayamumkan. Boleh dia ditayamumkan, diajarkan tayamum. Tayamum tak bisa, mati je lah. Habis sudah batas limit waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita masih hidup malam ini? Banyak orang lebih muda dari kita, lebih sehat dari kita, lebih hebat dari kita, mati. Orang kalau nengok saya banyak, wah, aku tengok gaya Ustaz ini tak lama lagi nih gitu. Banyak orang yang lebih sehat dari saya mati duluan. Saya hidup. Ustaz sering-sering jogging biar agak segar sedikit. Banyak habis jogging mati. Tapi jangan takut jogging gara-gara ini. Yang olahraga tetap. Kita sehat hidup hari ini bukan karena olahraga. Kita hidup ini bukan karena rajin check up. Kita hidup ini bukan alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup dan mati. Untuk apa dibuat Allah ada hidup ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa yang paling baik amal. Jadi kita masih hidup subuh ini, jangan sampai salah jawab. Pak, kenapa Bapak masih hidup sampai sekarang? Saya ini rajin jaga 4 sehat 5 sempurna. Banyak orang makannya sehat, dijaganya betul. Bapak makan ini takut kolesterol, Bapak makan ini takut darah tinggi, Bapak makan ini takut gula darah. Menguap, mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, surat Al-Mulk juz 29, surat yang pertama. Allah ciptakan hidup mati ini, dibuatnya kita hari ini hidup, tujuannya untuk beramal. Makanya alhamdulillah kita balas semua nikmat Allah itu subuh ini, kita bangun buka mata langsung beramal. Apa amal yang pertama? Zikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dulu orang begitu kalau bangun tidur, bangun alhamdulillah. Dia enggak sekarang, begitu bangun langsung ambil HP. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersih, apa salat yang paling bagus dilaksanakan? Salat sunat wudu. Dalilnya mana? Hadis riwayat dari Bilal bin Rabah. Bilal, ya Rasulullah, ku dengar suara selopmu dalam surga. Suara sendal bergesek ke lantai, kresek, 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 kresek.
Apa maknanya kalau kita dengar suara selop orang? Itu menunjukkan dia dekat. Suara selopnya kedengaran. Sebagian orang begitu. Ada juga sebagian lagi tak terdengar suara selopnya, tercium bau asapnya. Merokok. Ku dengar suara selop sendalmu dalam surga, hai Bilal. Apa amal kau, Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan solat sunnah setelah bersuci berwudu. Tak pernah dibuat Nabi, tak pernah disuruh Nabi, tak pernah diajarkan Nabi, tak pernah Nabi mengatakan, hai orang beriman, kalian kalau habis wudu solat sunnahlah kalian. Tak pernah. Itu murni inisiatif, ide dari Bilal. Setiap habis wudu solat sunat dia, setiap habis wudu solat sunat dia. Lalu kemudian Allah tunjukkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini balasan amal Bilal. Nabi bertanya, itu bukan Nabi tak tahu, Nabi mau ngasih tahu pada orang yang menuduh bahwa perbuatan baik itu jangan asal dilaksanakan. Nih perbuatan baik yang tak pernah dibuat Nabi tapi disetujui Nabi. Engkau masuk surga gara-gara amalmu, wahai Bilal. Maka kita pun kalau mau ikut amal baik, habis wudu solat sunat. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi al-wasliyah pakai usolli, Muhammadiyah tak pakai usolli. Allahu Akbar. Niatnya di mana? Dalam hati. Tak usah berkelahi antara al-wasliyah Muhammadiyah. Kau, aku dua-dua tak pernah buat. Parah. Seumur hidup tak pernah sholat sunat wudu agak sekali. Buatlah banyak-banyak Pak Ustaz, asal setiap habis wudu sholat sunat wudu. Bagus sekali. Lalu setelah sholat sunat, ayatnya Pak Ustaz terserah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Apa yang ingat? Kebetulan orang baru balik haji. Ingat ayat haji? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ayat apa ingat? Ayat tentang kurban Pak Ustaz. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa aja ayat yang kau ingat, itu baca. Kalau tak baca ayat Pak Ustaz, sholatnya sah. Membaca ayat itu hukumnya sunnah. Tak dibacanya ayat sah. Tapi parah kali lah itu pula. Baca ayat pun tak bisa. Kalau qul huwallah aja saya baca Pak Ustaz, sah. Ada sahabat Nabi membaca ayat dalam sunat, sholat sunat. Dari mulai habis isya sampai azan subuh. Ayatnya tak diganti-gantinya, qul huwallah. Namanya Qatadah bin Nu'man. Nama kitab yang menceritakan Al-Musnad. Nama pengarang Al-Musnad Ahmad bin Hambal, meninggal tahun 241. Nama kerennya Imam Hambali. Hambal artinya karpet. Orang Medan bilang hambal karpet kan? Coba kau bawa hambal tuh, hambal. Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Di dalam kitab itu disebutkan, hadisnya sahih. Qatadah bin Nu'man sholat sunat dari isya sampai subuh, ayatnya qul huwallah, tak diganti-gantinya. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ini ada orang aneh ini, ayatnya tak diganti-gantinya, qul huwallah aja. Apa kata Nabi SAW? Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Qul huwallah itu sama dengan sepertiga Quran. Dibacanya bolak-balik dari isya sampai subuh, maka dia sudah seperti menghatamkan Quran berkali-kali. Jadi yang hafal qul huwallah jangan berkecil hati. Inilah yang kutunggu-tunggu nih Pak Ustaz.